Saudari-saudara sekongregasi yang terkasih, tanggal 27 Maret adalah hari bersejarah dalam kongregasi kita. Pada pukul 7.30 pagi di tahun 1837, Bapak pendiri kita Pierre Codre menghadap Allah Bapa di surga. Hari itu adalah hari Senin sesudah hari Minggu Paskah. Kita boleh berharap Firdaus adalah tempatnya karena kita percaya bahwa mereka yang bersedia disalibkan bersama Yesus akan mendapatkan kalimat Yesus yang sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudari-saudara yang terkasih, surat dari pimpinan umum kita tertanggal 14 Maret 2022 mengajak kita untuk merenungkan semangat pengorbanan dalam mengenang kematian Bapak pendiri kita. Berikut kami sampaikan beberapa poin yang bagus untuk kita jadikan bahan permenungan bersama. Pater Ladislas Radicu SSCC adalah salah satu dari 4 bersaudara SSCC yang tertembak dalam peristiwa Komune Paris pada Mei 1871. Beberapa tahun sebelum kematiannya, ia memberikan kuliah tentang semangat pengorbanan. Pada waktu itu, ia adalah asisten novisiat di Issy-les-Moulineaux, tempat di mana Santo Damien de Vester pernah berada. Berbicara kepada para frater novis sebelum profesi mereka, Ladislas sejak awal mengundang para pemula ini untuk menjadikan semangat pengorbanan sebagai semangat awal dalam keluarga religius SSCC. Titik awal yang dia ambil adalah keputusan Pierre Codre, Bapak pendiri kita, seorang imam muda saat itu, untuk keluar dari persembunyiannya di La Motte de Sceaux. Ladislas menulis, di dalam hatinya ada keinginan membara untuk mati sebagai martir. Begitu dia meninggalkan tempat persembunyiannya, ia bersujud di kaki pohon ek dan dengan semacam sukacita batin ia mempersembahkan kepada Allah pengorbanan hidupnya. Saudari-saudara yang terkasih, Good Father sendiri telah tersentuh oleh kisah kesaksian iman Uskup Caprasius yang selama penganiayaan Diocletianus berlindung di sebuah gua. Santo Caprasius keluar dari persembunyiannya ketika dia melihat keberanian seorang wanita muda yang mengakui cintanya kepada Yesus dan gerejanya dan menjadi martir saat itu. Kemartiran wanita inilah menggerakkan hati uskup untuk mengatasi ketakutannya. Untuk mengenang semangat dedikasi dan pengorbanan seperti itu, Good Father mengadopsi nama Caprasius sebagai nama religiusnya ketika beliau mengucapkan kaul pada 20 Oktober 1799. Ladislas kemudian melanjutkan refleksinya tentang semangat pengorbanan dan dedikasi, mengajak semua untuk minum dari sumbernya. Beliau menulis, dalam semangat apa Anda membuat komitmen pertamamu untuk bergabung dalam kehidupan religius ini? Ya, dalam semangat pengorbanan untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesamamu. Jika Anda ingin layak menjadi putra dari seorang bapa yang berkobar-kobar mengasihi Tuhan, jika Anda ingin layak menjadi anggota dari kelompok yang dimeteraikan untuk hati suci Yesus dan Maria, Anda harus dijiwai oleh semangat pengorbanan. Semangat pengorbanan inilah yang akan menjiwai dan ilhami perjuanganmu dalam mewartakan kabar sukacita. Saudari-saudara yang terkasih, dengan sudut pandang ini, Ladislas menggambarkan pelayanan yang akan terjadi. Anda kemudian akan mengalami pelayanan Injil dan bagaimana misionaris harus menjadi orang yang berdedikasi jika dia mau memenuhi tugasnya. Seperti Rasul Paulus dan semua orang yang mengikuti jejaknya, dia harus mengalami bahaya yang tak terhitung banyaknya. Ladislas menyimpulkan dengan mengingatkan kepada para novis sukacita batin yang dimiliki oleh Good Father dan Rasul Paulus. Berbahagialah jika Anda dijiwai oleh semangat pengorbanan yang sama, dan jika Anda dapat mengatakan bahwa baik hidup maupun mati tidak dapat memisahkan aku dari kasih Yesus Kristus. Kata-kata ini menjadi kenyataan bagi Ladislas ketika dia ditembak mati pada 26 Mei
1871. Saudari-saudara yang terkasih, Santo Damian de Vester bertemu dengan Pastor Ladislas selama masa novisiat dan saat mengucapkan kaul religiusnya. Saat masih di Hawaii, Santo Damian membaca buku On the Martyrs of Picpus yang ditulis pada tahun 1871. Di akhir buku ditemukan catatan tulisan tangan Damian sendiri. Dibaca di hari pesta pelindungku 26 September 1871. Mungkin Santo Damian saat itu tidak bisa membayangkan bahwa semangat pengabdian yang dimilikinya, yang sudah ada dalam diri Ladislas dan Good Father, akan menuntunnya juga untuk memberikan hidupnya dalam pengorbanan dan pelayanannya bagi penderita kusta di Molokai. Semoga semangat pengorbanan dan dedikasi yang sama ini menjiwai hidup dan misi kita sebagai putra dan putri Good Father, anak-anak hati kudus. Saudara-saudari yang terkasih, kami segenap tim Batam Oase Center Rumah Retret SSCC mengucapkan selamat memperingati Hari Bapak Pendiri. Kami juga mempersembahkan sebuah video panduan adorasi dalam memperingati Hari Bapak Pendiri kita, yang linknya dapat dijumpai di kolom deskripsi di bawah ini. Semoga berkenan dan sampai jumpa.